Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il taf'al maf'alun maf'alun if'alun. Daraba yadribu darban wa madaraban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun wa dzaka mafrurun firra tafirra mafirrun mafirrun mifarrun. Wa'ada ya'idu 'idatan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'udun. Id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusran wa maisaron fahuwa yasirun wa dzaka maisurun. Sir la taisir maisirun maisirun misarun. Saro yasiru sairon wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun. Sir la tasir masirun masirun misyarun. Saro yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa dzaka masriyun. La tasri masron masron misron. Waqa yaqi wiqayatan wa mawqan fahuwa waqin wa dzaka mawqiyun. Qi mawqan mawqan miqan. Syawa yashwi syai'an wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka mashwiyun. Ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun. Idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun. Wa'ada ya'idu wa'dan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'udun. Id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Fa'a yafi'u fai'atan wa nafi'an fahuwa fa'in wa dzaka nafi'un. Fi' la tafi' nafi'un nafi'un mifa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wala yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunu, dan tidaklah ada apa al halu hal illa nakiratan, kecuali itu. Nah, berarti kan kecuali itu isim nakirah. Jadi khobarnya yakunu, cuman jatuh setelah illa, karena illanya didahului oleh la. Wala yakunu. Nah, artinya kan kalam apa no? Kalam nafi atau manfi. Sebenarnya manfi yang dinafikan. Nah, cuma nafi kemudian ada illa kan gitu, artinya mustasna tapi jatuh setelah kalam
manfi. Nah, i'rabnya karena di situ yakunu maka harus dibaca nasab. Nasabnya bukan istisna, tapi nasabnya menjadi khobarnya la yaku. Akan la yakunu termasuk apa namanya? Ya isim yang kok isim apa? Ya perabot mustasna itu. Nah, dalam kalimat wala yakunu al-wawu lil isti'nafi. Al-wawu itu bermula wawunya, lil isti'nafi itu menunjukkan isti'naf, permulaan kalam. La bermula huruf la itu nafiyatun yang menafikan. Nah, la-nya tetap la huruf nafi, maka jumlah kalam yang ada pada lafaz pada kalimat wala yakunul halu illa nakiratan, kalamnya namanya kalam manfi. Gitu loh. Ya tam, cuman tamnya kan kalam tam, maksudnya tam itu apa? Mustasna ada, mustasna minhunya ada, tapi mustasna minhunya jatuh setelah illa gitu loh. Maka kan kudu paham. Cuman ini sih bukan tam sih sebenarnya, kalam istisna mufarrag gitu loh. Nah, yakunu bermula yakunu fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari'. Mutasarrifun yang mutasarrif. Maksudnya mutasarrif bukan jamid. Jadi maksudnya mutasarrif bisa ketasrif. Mutasarrifun yang ketasrif yang berubah min kana, dari kana yang fi'il madhi. Jadi kana yakunu. An-nakisoti sifatnya kana. Nah, kana itu kan jatuh setelah min kana. Loh, kalau kananya kan berarti mabni fatah, cuman mahalnya kan di mahal jer karena jatuh setelah min. Nah, sifatnya kana an-nakisoti. Nah, itu sifat, maka bacanya ti. Kok kana an-nakisoti? Nah, karena kananya walaupun mabni fatah tapi di mahal jer. Nyambung Nur? Nah, kudu paham. Maksudnya nakisoh itu apa? Yarfa'u, tegesnya merofakkan apa kana atau yakunu lah. Atau fi'il mudhari' kan boleh juga. Yakunu kan berupa fi'il mudhari' gitu loh. Al isma pada isimnya. Wayan sibu, dan menasobkan apa yakunu al khobaro pada khobarnya. Al halu bermula lafaz al halu, ismuha itu ismu kan, ismu yakunu lah bukan kana. Ismuha itu isimnya yakunu. Marfu'un yang dibaca rofa wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rofa'nya al halu dhammatun zahiratun, itu dhammah zahiratun yang nampak, fi akhirihi dalam akhirnya al halu. Jadi jelas kan, yakunu fi'il mudhari' mutasarrif, maksudnya yang berubah, yang ketasrif dari kana. Cuman kananya nakis. Maksudnya nakis apa? Yarfa'ul isma wa yansibul khobar, merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Nah, lafaz al-halu terkibnya sebagai isimnya yakunu dibaca rofa, tanda rofanya dhammah dhahirah. Nah, kan gampang kan? Illa bermula illa itu maksud saya begitu. Kalian sambil baca langsung paham. Jadi nanti selesai ngaji pun kalian mutolaah sendiri mudah. Maka ngajinya nggak boleh meleng. Adi masih ngantuk. Diri. Orang baru mulai kok udah ngantuk mulu. Illa bermula illa. Udah ambil selembar aja kitabnya, begini nih. Oh. Illa bermula illa. Kalau orang baru mulai kok udah ngantuk kan lucu. Adatus tisnain. Nah itu adatus tisnain.
Karena lafaz istisna hamzahnya adalah hamzah wasol. Adatus tisnain itu adat, maksudnya adat pakai hamzah. Perabot maknanya atau alat. Adatus tisnain itu perabot istisna. Sifatnya adat, mulghatun yang mulghah. Maksudnya apa? Adanya illa dengan tidak adanya itu sama saja. Maksudnya mulghat la amala, tegasnya tidak ada amal itu maujud lahu bagi illa. Loh, jadi walaupun itu ada illa, seolah-olah illa itu tidak fungsi. Maksudnya tidak fungsi apa? Nakirotan itu dibaca nasab karena sebagai khobarnya layakunu, maka illanya namanya illa mulghat. Nah itu kan harus dipraktekkan sedikit-sedikit gitu loh. Nyambung no? Wa nakirotan dan bermula lafaz nakirotan, khobaru yakunu itu khobarnya yakunu, mansubun yang dibaca nasab, wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya nakirotan fathatun zahiratun itu fathah zahiratun yang nampak yang jelas. Nah kan kalian ingat lawannya zahirah itu muqad, daroh itu apa? Nakirotan. Nah taknya kan dibaca tan, kan jelas fathahnya. Nah fathah namanya zahirah. Maka anak-anak baru ya guru serius, jangan bercanda melulu. Oh, itu yang dimaksud serius. Wala dan bermula wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Udah segitu dulu. Wala yakunul halu illa nakirotan. Diperhatikan, ini gampang lah sebenarnya. Hal apa namanya itu kan masih ada. Gak usah ditulis karena masih ada. Diperhatikan. Tadi dinyatakan ini tangan kiri nih, karena kalau tangan kanan saya lagi sakit tuh. Di sini nih engkol. Kalau lu mau udah alasan gak ngaji, ngerti? Kan sebilangin saya benerin mobil, percaya lu. Nah ini mohon maaf karena tangannya sengkleh. Kan tadi nyatakan wala yakunul halu illa nakirotan. Hal itu tidak ada kecuali nakiro. Perhatikan. Hal tidak ada kecuali nakiro. Artinya apa? Hal wajib nyambung maksudnya. Nah kan kalian udah paham isim terbagi dua, ada isim ma'rifat, ada isim nakiro. Nah sekarang diperhatikan, ja'a zaidun rokiban. Halnya berarti lafaz apa? Rokiban. Nah rokiban ini kan nakiro. Coba isim ma'rifat kan kemarin ada 5. Pertama nama. Ono bangunin. Betul sono. Kevin. Ngaji pakai bercanda aja ngantuk. Udah tawaf sono. 7 kali. Lah iyalah. Tua-tua ngantuk mulu. Ya, udah yang jelas intinya nakiroh lah. Bukan berupa nama, bukan berupa domir, bukan berupa isim mubham. Isim mubham ada 2. Ada isim isyarah, ada isim mausul. Bukan kemasukan al, tidak juga di mudhof. Karena berarti kan rogiban ini nakiro. Tuh nyambung. Semuanya hal dominan nakiro. Aska paham Aska? Tuh Aska udah paham, udah 4 tahun lu di sini. Nah, udah nyambung ya, paham ya? Ja'a zaidun rogiban kemarin. Rokibtul farosa musrojan laki tu abdallahi rokiban kan begitu. Semuanya naki. Andaikan ini saya tambahkan. Andaikan ada hal kok berupa makrifat, maka wajib dikira-kirakan berupa isim nakiro. Nyambung no? Perhatikan, ini nggak ada di sini. Ini saya tambahin. Tuh. Andaikan ada isim, andaikan ada hal
Kan tadi hal wajib berupa isim nakiroh, wala yakunul halu illa nakirotan. Namun di ayat pun ada. Bahkan kalian wirid dan zikir itu menzikirkan termasuk hal tapi berupa isim ma'rifat. Nah ini contohnya. La ilaha illallah. Umpamanya la ilaha illallah wahdah. Ini wahdah hal. Nyambung. Wahdah mudhaf ke hu. Bukan isim. Isim domir. Berarti wahdahu ma'rifat apa bukan? Ma'rifat. Nah, perhatikan itu nggak ada di situ. Cuman saya tambahkan sebagai bahasa pengantar buat kalian. Maka ini ditakdirkan berupa isim nakiroh. Nakirohnya bagaimana? La ilaha illallah wahdah ai munfaridan. Loh. La ilaha tidak ada jenisnya Tuhan yang patut disembah itu maujud illallahu kecuali Allah. Wahdahu hale sendirinya Allah. Maksudnya hale sendirinya Allah. Ai munfaridan tegasnya Allah zat yang maha sendiri. Loh gitu loh maksudnya. Nyambung? Wih, paham nih? Itu kalau dalam alfiyah kawahdakat stahid. Wa in apa itu? Fa takit tangkirahu lupa saya. Ada yang ngapal? Nah, itu ujungnya itu kawahdakat stahid tangkirahu bla 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 kawahdakat stahid itu kalau di alfiyah. Saya udah lupa itu. Nah, itu iklan. Maksudnya supaya kalian tahu. Saya ulangi. Hal wajib berupa isim nakiroh. Kamanya kan gitu. Andaikan ada lafadz yang nampaknya kelihatannya isim ma'rifat dan itu sebagai hal, maka wajib ditakdirkan menjadi nakiroh. Ini wahdahu atau wahdaka umpamanya. La ilaha illa anta wahdaka. Ini wahdaka juga sama. Ai munfaridan. Itu maksudnya. Oke lanjut. Wala yakunu dan tidaklah ada apa hal yang dalam kurung illa ba'da tamamil kalami kecuali setelah sempurnanya kalam. Dalam kalimat wala yakunu lanya harfu nafiyin itu huruf nafi. Yakunu utawi lafadz yakunu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Mutasarrifun yang berubah, yang ketasrif min kana dari kana an-nakisot yang nakisoh. Wasmuhu dan bermula ismu yakunu, isimnya yakunu mustatirun itu yang tersimpan fihi di dalam yakunu. Takdiruhu bermula takdirnya ismuhu huwa itu lafadz huwa. Yaudu yang kembali apa huwa alal hali atas lafadz al hal. Jadi wala yakunu dan tidak ada apa huwa. Huwanya kembali kepada hal. Ya, gampangannya wala yakunu dan tidak ada apa hal. Lo ngerti maksudnya? Nah, itu rumusnya begitu. Illa bermula lafadz illa harfu ijabin itu huruf ijab. Harfu ijabin sama yang di atas tadi. Harfu ijabin itu huruf ijab. Maksudnya ijab ai isbatun. Nah, maknanya ijab itu sama dengan isbat, itu sinonimnya, muradifnya. Ai isbatin tegasnya huruf menetapkan ba'dan nafi setelah menafikan. La kan la yakunu kan tadi menafikan. Kalau la diperhatikan, kalau ada huruf nafi kok dua terulang-ulang itu sama dengan isbat. Nyambung. Ini contohnya la ilaha illallahu. La ini huruf nafi, illa juga
nafi. Kumpulnya dua huruf istisna itu maknanya isbat. Lu ngantuk Pak Kri? Emang lu ngapain sih kalau siang disuruh tidur ngapa? Ngantuk, udah tawaf sono kalau emang ngantuk. Ngantuk enggak? Lah iya, saya pikir khusyuk begini aja. Ngantuk juga ya enggak? Udah tua-tua ngantuk melulu. Aduh. Ngopi makanya. Bismillah. Ba'da bermula lafaz ba'da. Dorfun itu sebagai dorof. Muta'alikun yang berta'aluk bimahdufin dengan lafaz yang dibuang. Khobaru yakunu itu menjadi khobarnya yakunu. Khobaru yakunu itu menjadi khobarnya yakunu. Wa ba'da dan bermula lafaz ba'da mudhofun itu sebagai isim mudhof. Wa tamami dan bermula lafaz tamami mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Kalau versi di sini gitu ya. Ba'da itu mudhof. Dhorof sekaligus sebagai mudhof. Tamam sebagai isim mudhof. Tamam sebagai mudhof ilaih. Namun wa tamami dan bermula lafaz tamami mudhofun itu sebagai mudhof. Nah, tamami sebagai selain sebagai mudhof ilaih juga sebagai isim mudhof kalau dibandingkan pada lafaz wal kalami dan bermula lafaz kalami mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Majrurun yang dibaca jar wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya kalami kasrotun zohiratun itu kasroh yang nyata. Kasrotun zohiratun itu kasroh yang nyata. Fi akhirihi dalam akhirnya lafaz al kalami. Udah titik. Wala yakunul halu illa ba'da tamamil kalami. Diperhatikan. Hal tidak boleh terjadi. Udah diambil cepetan, jangan bercanda melulu. Hal tidak boleh terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Maksudnya bagaimana? Umpamanya dalam contoh di papan tulis. Ini kan ada fi'il, ada fa'il. Nah, ini harus lengkap dulu. Fi'il plus fa'il dua ada. Baru itu setelah itu disebut hal. Ja'a zaidun nggak boleh ja'a rokiban zaidun atau rokiban ja'a zaidun, nggak boleh. Itu maksudnya nyambung. Jadi wala yakunul halu illa ba'da tamamil kalam. Yang dimaksud adalah hal tidak boleh jatuh setelah sempurnanya kalam. Dengan kata lain, hal disebut setelah sempurnanya fi'il ada fa'ilnya, mubtada ada khobarnya, atau lafadz yang berkenaan dengan kesempurnaan kalam yang lain. Nanti ribet kalau dibahas, mungkin di bawahnya ada. Umpamanya, yaitu kalau itu ada namanya mas'alatil kuhli, masalah celak. Zaidun gimana itu? Al-kuhlu fi aini zaidin ahsanu minal kuhli fi aini ghairihi. Nah, itu ada kalau dalam Mukhtasar Jidan ada. Nah, itu lain poin. Nah, intinya sebagai pemula takutnya terlibat. Hal disebutkan setelah sempurnanya kalam, dalam arti setelah fi'il dan fa'il baru menyebutkan hal. Setelah mubtada dan khobar baru menyebutkan hal. Kan kemarin contohnya juga ada. Zaidun marortu bihindin jalisatan. Kan kemarin gitu. Ini satu tulis ulang. Ini kan marortu. Lafadz marortu itu kan biasanya ada kata sambung. Kata sambungnya menggunakan huruf jar ba.
marortu bihindin. Nah kan berarti gitu. Baru jali satan. Nah jali satan hal boleh karena bertaluk dengan marortu, cuman marortunya sudah disempurnakan dengan lafadz hindun. Hindun sebagai sohibul hal. Nggak boleh begini. Marortu jali satan bihindin. Mamanya marortu sama. Tiba-tiba jali satan duluan. Baru bihindin belakangan. Ini nggak boleh. Secara kaidah wala yakunul halu illa ba'da tamamil kalami. Hal boleh terjatuh, boleh diadakan, tapi setelah sempurnanya kalam. Nyambung ya? Oke, gampang. Aska paham kan? Loh, ini Aska kudu paham. Ramli, jangan ngantuk lu Don. Rizky, lu panggilnya Rizky lah, orang namanya Rizky cakep masa panggilnya Odon, Oskadon ya gak? Orson aja lu. Ya. Oke, lanjut. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Wala yakunu dan tidaklah ada apa sahibuha, sahibul hal, orang yang mempunyai hal illa ma'rifatan kecuali itu ma'rifat. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan kama apa? Adzan. Tapi ada kecerikan di dalam tadi. Wah, si ini kali siapa? Amir. Bukan siapa? Gatot. Wah, beresek juga Gatot. Tak kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa ma. Udah titik, maksudnya gini, perhatikan. Nanti ada keterangannya. Cuman ini saya jelaskan sampai wala yakunu sahibuha ila ma'rifatan. Kalau nakiroh tadi kan harus berupa isim nakiroh. Halnya. Paham? Kan selain hal berarti ada sahibul hal. Apa itu sahibul hal? Orang atau sesuatu yang mempunyai hal. Hal itu kan keadaan. Si empunya keadaan itu bagaimana? Empunya keadaan atau namanya sahibul hal itu harus berupa isim. Ya ini contohnya. Yang contoh yang pertama, Ja'a Zaidun. Zaidun ini namanya sahib. Pertama fa'il, terkibnya nyambung. Namun kalau dibandingkan kaitannya Zaidun, kalau dibandingkan Ja'a, tarkibnya sebagai fa'il, nyambung. Ini Fakhri biar nyambung nih. Kevin, paham nggak? Kamu belanya, paham nggak? Irja. Namun Zaidun kalau dibandingkan kepada lafadz rokiban tarkibnya sebagai hal, maka Zaidun kalau dibandingkan kepada lafadz rokiban berarti sebagai sahibul hal. Oh, ini tulisannya begini nih. Sahibul hal. Yang mempunyai hal, yang mempunyai keadaan atau empunya. Kita ngerti empunya kan? Empu itu empu. Orang yang mempunyai, si empunya udah datang. Kan berarti pemiliknya. Nah, sama marortu bihindin. Nah ini kalau bihindin dikaitkan dengan lafadz marortu, ta'alluq. Baknya huruf ta'alluq, hindinnya majrur. Tapi hindin kalau dibandingkan dengan lafadz jalisatan sebagai hal, hindun berarti karena mu'annas berarti sohibatul hal. Kalau laki-laki kan sohibul hal. Karena Zaidun hindun mu'annas berarti sohibatul hal. Nyambung kan? Nah itu yang dimaksud wala yakunu sohibuha illa ma'rifatan. Sohibul hal tidak boleh
terjadi kecuali ma'rifat. Artinya sahibul hal wajib berupa isim ma'rifat. Kaidah asalnya begitu. Halo. Halah. Wes. Adi ngantuk. Abangnya si Andri ngantuk, ya enggak? Si Buluk ngantuk, ya enggak? Ikan sapu-sapu juga ngantuk. Kevin kan sapu-sapu aja lah udah. Ya, Ramli ikut-ikutan lagi ya Allah ya Robbi, Ramli. Janganlah orang ngaji dijelasin. Makanya kalau siang pulang rada ini udah pada tidur gitu. Disuruh tidur susah. Jangan kayak anaknya Rosid dia ngaji tidur. Ini datang dua-duanya anak lu nih. Walinya. Lo Pak Rosid ini wali. Ya walinya Mila. Lah iya kan? Begitu. Oke ya. Jadi tak lanjut. Nah, kan baru berapa menit Nah, kan telat tadi. Ya orang sama maghrib kok belum pulang. Ini kembar gak ngaji ya? Wah, kasih tahu Sid, anak lu itu kalau maghrib kadang-kadang molor, kadang-kadang Kamal, kadang-kadang Mila, ya enggak? Bangunin. Lebih enggak apa-apa ngaji di majelis taklim ya. Dibangunin. Nah, dia balik rumah lagi ngaji sama sekali. Loh. Ya, ini mengendaki siapa musonib. Lanjut. Annal asla pada sesungguhnya hukum asal. Annal asla pada sesungguhnya asalnya, maksudnya asalnya itu hukum asal fil hali dalam terkib hal, antakuna itu bahwasanya ada apa hal tuh perhatikan. Itu kan antakuna, ya enggak? Kan tadi yang sebelumnya wala yakunul halu. Yakunu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Tapi sekarang buktinya annal asla fil hali antakuna. Takuna kan berarti muan pakai tak. Nyambung. Nah, kemarin udah saya jelaskan sama kalian, lafadz al-hal itu bisa dimudzakarkan, bisa dimuannaskan, jangan keder. Dan seperti itu kalian itu kan pakai tak. Sementara yang sebelumnya yakuna, wala yakunul halu, pakai ya kan? Nah kan berarti mudzakkar. Sekarang pakai tak kan berarti muannas. Nah, perubahan sekecil itu sekalipun kalian harus belajar jeli, harus belajar teliti. Paham nggak? Untuk membandingkan. Jangan kayak yang lagu itu lagi rame, jangan dibanding-banding no. Lagunya siapa? Lagunya RT Parel. Ya. Nah, kita harus bisa membanding-bandingkan. Oh tadi yakunu mudzakkar. Ini antakuna berarti muannas. Ya harus bisa membanding-bandingkan. Oh kesimpulannya bagaimana? Ya lafadz al-hal bisa dimudzakarkan, bisa dimuannaskan. Begitu loh maksudnya. Ya seperti ini yadun. Kelihatannya kan nih yadun. Ini kelihatannya mudzakkar tapi muannas seperti Samsun. Samsun lah, kalau Komar kan udah jelas memang nggak ada. Tapi kan dalam bahasa Arab as-samsu toli'atun. Ya kan? Mamanya dikasih al di sini as-samsu toli'atun. Nah, ini menandakan muannas. Umpamanya yadun, enggak kabirun, tapi kabirotun atau kadang-kadang kubro. Ah, ini namanya muannas, tapi muannas namanya majazi. Jadi muannas, ini gua sekilas info, perhatikan. Ada muannas hakiki. Ya. Ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Ya. Ada muannas maknawi. Zainab, ini mengenal, gak apa-apa sekilas info. Tapi supaya kalian dari awal
paham? Nih, Zainab ada taknya atau alifnya apa enggak? Enggak ada. Tapi Zainab kan nama perempuan. Itu namanya mu'annas hakiki. Itu jelas. Walaupun lafadznya mudzakkar. Jelas sih. Pembandingnya ada orang namanya Hamzah atau Maisaroh. Maisaroh itu kalau di Arab nama perempuan, nama laki-laki. Hamzah juga nama laki-laki, tapi ada taknya. Loh iya apa enggak? Kan beda sama Zainab. Zainab nama perempuan malah enggak ada taknya. Loh jelas. Nah, ada juga yang mu'annas pakai tak, Fatimah, Aisyah, Rodiyah, ya. Ada yang mu'annasnya pakai alif, Ulya. Oh, jelas. Ulya ini udah begini tulisannya. Atau kadang-kadang Ula. Nah, ini alif. Itu namanya alif taknis. Alif taknis ada dua. Ini maksuroh. Ada yang mamdudah. Ngerti? Umpamanya ahmar menjadi hamro, asfar menjadi sofro. Tuh jelas. Ngantuk menjadi melolok. Apa? Iya kan? Nyambung nih. Tuh, ini pembandingnya. Oke, nggak apa-apa. Sekilas info. Kadang-kadang sekilas info mumpung pas bahas itu penting. Begitu loh. Oke. Nakirotan itu berupa nakiroh. Daf'an untuk menolak, untuk mencegah. Daf'an untuk menolak. Litawahumi annaha na'tun. Litawahumi annaha, litawahumin kok boleh. Litawahumin terhadap dugaan. Kadang-kadang tawahum, kadang-kadang tuhmah. Nah itu bahasanya. Litawahumin terhadap dugaan annaha pada sesungguhnya hal. Na'tun itu sebagai na'at. Ainda nasbi sahibiha, ketika membaca nasab sahibul hal, itu alasannya. Au khafai, atof kepada nasbi. Au khafai i'rabiha, atau ketika samarnya i'rabnya hal. Udah segitu dulu. Diperhatikan. Waqat yakni annal asla fil hali antakuna nakirotan. Hukum asalnya hal. Saya ulangi. Ayo perempuan kok diperhatikan. Hukum asalnya hal. Memang itu ngantuk si Aflah. Kalau ngantuk jengguk ya. Situ gak. Salmon gak ngaji. Wah asik. Jadi hukum asalnya hal itu antakuna nakirotan. Nakiroh hal loh. Tadi kan disebutkan wala yakunul halu illa nakirotan, itu maksudnya menjelaskan itu. Hukum asalnya hal adalah berupa isim nakiroh. Kenapa bisa nakiroh? Daf'an litawahumin. Itu kalau dibaca tawahumin. Bisa juga dibaca daf'an litawahumi annaha na'tun, untuk menolak atau mencegah dugaan bahwasanya hal itu na'at ketika sahibul halnya dibaca nasab. Ini kan kebetulan sahibul halnya dibaca jer. Kalau yang atas ja'a zaitun rogiban. Kalau zaitun kan pas kebetulan dibaca
Dibaca apa? Rofa. Sekarang umpamanya begini. Ro'a itu umpamanya. Saya bikin contoh yang lain yang dibaca nasab. Ro'a itu al-baqarata maitatan. Umpamanya saya melihat al-baqarata pada sapi. Kan dibaca apa nih? Nasab. Baqara kan nasab nih. Maitatan. Nah, umpamanya maitatan ini dibaca nasab, ini dibaca nasab. Kalau ini enggak nakiroh, umpamanya dibaca al-maitata, umpamanya ada alnya. Ra'aitul baqarata al-maitata. Nanti al-maitata karena ini dibaca nasab, kesannya hal malah sebagai sifat atau nah nyambung enggak? Maka hal wajib berupa nakiro untuk menolak dugaan supaya hal tidak diduga sebagai naat. Ono bangunin, alah nenek lamir udah ngantuk, ya enggak? Ini sebagai hal. Maka ketika ia kemasukan al-maitata, maka kesannya dia seolah-olah naat kepada lafaz al-baqarah. Paham nih? Loh, maka ini dinakirohkan. Loh, sedikit-sedikit guru paham. Udah mulai udah duduk. Lah kasihan lah orang ngaji baru lah ngantuk. Makanya si Gilang yang gede-gede, Hakim ya enggak? Termasuk si siapa Ijul diajak. Udah lu aja dulu berdua. Lu mau Hakim? Lu deh Quran. Masih ikro. Yang kalau enggak apa-apa, ngaji di situ dulu, ngaji Quran dulu. Habis itu nanti gabung. Ya kan? Nah, kitabnya beliin Pak, enggak apa-apa, siap saya beliin. Duitnya mana? Lah begitu aja. Orang bapak lu yang ngerokok mulu, ya enggak? Kata Hakim, bapak saya nggak ngerokok Pak. Si bapak lu siapa? Lupa gua. Oh ya Mahsun. Si Mahsun apa namanya? Nggak ngerokok sekarang. Dulu si Mahsun rokok. Lah iya. Kalau bapaknya Kamal tuh Rosid udah gitu nawarin keris dari tadi. Mal, bapak lu nawarin gua keris. Lo keris pengantin tawarin sama gua. Ya, keris apaan? Lu kasihin aja sama gua lah itu mau keris sama mata duitan lu. Oke tawarin suruh bayarin mal bapak lu mata duitan nih. Ya kan? Tuh nyambung nih ya. Itu maksudnya au khafai rabbiha gitu ya. Udah segitu dulu dah. Jam berapa? 7. Waqat takunu bilafzil ma'rifati itu agak sulit besok dah. Waqat takunu bilafzil ma'rifati, dan terkadang ada apa hal ada itu bilafzil ma'rifati dengan lafaz ma'rifat. Boleh besok aja, itu agak jelimet. Jadi satu-satu, maka ini pahamin dulu. Wala yakunul halu illa ma'rifatan. Kan kamu bisa ngulang nanti Fahri sama Kevin, ya lu bertiga sama siapa? Reza. Siapa lagi yang baru? Sama Maftum, makanya berempat lu mudzakarah. Sambil dipahami, perempuan juga sama. Wala yakunul halu illa nakiratan. Hal wajib berupa isim nakirah. Kesimpulannya gitulah simpelnya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Adapun sahibul hal wajib berupa isim ma'rifat biar gampang. Maka tidak ada kecuali gampangannya wajib. Sahibul hal wajib berubah. Nah gampangannya gitulah biar maknanya lebih mudah. Gitu loh. Nah itu dipahami untuk menjaga-jaga. Ini lafaz yang waqat takunu bilafzil ma'rifat itu besok. Itu kalau saya bahas ya sama tadi. Wahdah ini udah saya jelaskan. Kan ma'rifat. Nah ini yang besok udkhulu
Al uwal fal uwal, itu uwal bukannya awal. Al uwal fal uwal ay murattibina wa arsalaha al uraka ay mu'tarikatan wa ja'a zaitun wahdahu ay munfaridan. Cuma kan banyak contoh. Nah, itu besok detail daripada penjelasan. Maka nahwu intinya diperhatikan sedikit-sedikit tapi langsung kalian nerap. Maksudnya nerap langsung faham. Kalau saya gas, lah iya kalau kalian mobil solar semakin panas, semakin kenceng, semakin irit. Akan kalian kayak rosit, bensin semua enggak? Semakin panas, oleng. Ya enggak? Begitu oleng, besoknya udah kagak ngaji. Memang apa sih? Ngaji nahwu pusing gua. Ya apa enggak? Ya karena dipaksakan. Maka ngajinya step by step. Oh, ngerti step enggak? Step kelanjutan ini step itu. Maksudnya selangkah demi selangkah begitu mal kamal. Ngerti? Jangan kayak bapak lu tuh nyerah belajar nahwu lu. Lu tanya aja no dia. Nah, suruh ngapalin jurumnya bapak lu kalau bisa. Tantang aja gak apa-apa. Ayo. Lu manggilnya apa? Ayah. Ayah. Ya gak? Coba lu tantang hafalan jurumnya. Ayo ayah Rasid. Tambahin oh ya gak? Rasido. Kagak jadi jadinya. Rasido. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.